Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita masih di soal nomor 1 ya, ada 4 pernyataan yang akan kita analisa apakah 4 pernyataan tersebut itu benar atau salah. Oke, saya ulangi lagi. Dari pernyataan yang pertama, medan magnet terkuat berada di bagian kutub magnet. Nah, ini adalah pernyataan yang benar ya. Medan magnet itu akan kuat di bagian kutub magnet. Kemudian pernyataan yang kedua, garis gaya magnet itu dilukiskan keluar dari kutub selatan dan masuk di kutub utara. Nah, ini pernyataan yang salah atau belum benar gitu. Jadi garis gaya magnet itu dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan gitu ya. Jadi jangan kebalik untuk pernyataan yang ini, pernyataan yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, semakin jauh dari kutub, maka semakin besar kerapatan garis gaya magnetnya gitu. Nah, ini juga pernyataan yang ketiga itu pernyataan yang salah atau belum benar ya. Jadi yang benar adalah semakin jauh dari kutub magnet, maka semakin kecil kerapatan garis gaya magnet gitu. Oke, di sini juga jangan kebalik gitu ya. Semakin dekat dari kutub magnet, maka semakin besar kerapatan garis gaya magnetnya gitu ya. Kemudian pernyataan yang keempat, besar medan magnet itu sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Nah, ini pernyataan yang benar ya. Pernyataan 3 dan 4 ini saling berhubungan gitu. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi, besarnya medan magnet itu sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet gitu. Dan dia akan berbanding terbalik dengan jaraknya, jarak dari kutub magnetnya. Jadi semakin jauh dari kutub magnet, maka semakin kecil kerapatan garis gaya magnetnya. Nah, ini ya untuk soal nomor 1 gitu. Memahami konsep dari medan magnet. Gitu. Oke, dipahami dulu ya konsep medan magnetnya. Nah, saya rasa bisa kan untuk soal nomor 1? Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2, capaiannya mampu menerapkan gaya Lorentz pada kawat berarus. Gitu. Oke. Jadi kita akan menghitung ya gaya magnet pada keadaan kawat yang dialiri arus. Gitu. Oke, di sini kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar ini ya. Nah, terdapat medan magnet yang arahnya keluar dari halaman dengan besar medan magnetnya itu 0,08 Tesla. Di atas medan magnet tersebut ditempatkan sebuah kawat listrik dengan arus yang mengalir sebesar 30 ampere gitu. Tentukan arah dan besar gaya magnet jika panjang kawat adalah 5 cm. Ini ya gambarnya. Nah, di sini ada penghantar atau kawatnya yang dialiri arus sebesar 30 ampere. Dilihat nih arah arusnya ke arah kanan atau sumbu X positif ya gitu. Kemudian ada medan magnet juga. Nah, di sini dilihat nih, medan magnet ini tandanya titik. Kalau tandanya titik, berarti dia medan magnetnya itu mengarah ke arahnya keluar ya dari halaman atau mengarah ke arah kita, ke muka kita gitu. Kalau dia tandanya titik, kalau dia tandanya silang, berarti arah medan magnetnya itu ke arah dalam, gitu, ke dalam halaman, gitu ya. Oke, seperti biasa, saat kita mengerjakan soal fisika, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Di sini diketahui medan magnet ya, kita simbolkan sebagai B, itu sama dengan 0,08 Tesla, kemudian arusnya I sama dengan 30 ampere, dan di sini juga diketahui panjang kawatnya, gitu. Berarti ini L ya, 5 cm, atau 5 kali 10 pangkat minus 2 meter, gitu. Yang ditanya apa? Gaya magnet. Nah, ini kita pakai gaya Lorentz tadi. Oke, coba kita lihat dari review yang sudah kita bahas ya di depan tadi. Nah, ini gaya magnet pada penghantar berarus di medan magnet. Ini ya persamaannya.
Jadi gaya magnet sama dengan besarnya medan magnet dikali arus, dikali L, panjang kawatnya tadi, kemudian dikali sin theta gitu. Theta di sini sudut antara arus listrik dan medan magnet. Nah, ini ya, makanya tadi kita review sebentar tuh. Karena nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tutorial kita hari ini. Gitu. Oke. Nah, ini ya, besar gaya magnet pada kawat berarus, yaitu medan magnetnya 0,08 Tesla, dikali arusnya 30 ampere, dikali L, panjang kawatnya itu 5 kali 10 pangkat minus 2 meter, dikali sin theta. Oke, ingat ya tadi, theta itu adalah sudut antara medan magnet dan arusnya. Gimana lihatnya? Lihat ya dari gambar yang kita punya. Nah ini, oke, bayangin arah medan magnetnya itu keluar ke arah kita, keluar halaman, gitu ya. Berarti mengarah ke muka kita. Kemudian di sini arusnya ke arah kanan. Nah, berarti dia tegak lurus kan arah dari medan magnet dan arusnya. Nah, itu tegak lurus berarti tetanya 90 derajat gitu. Berarti di sini sin theta, tetanya 90 derajat. Oke, ini sin 90 berapa? 1. Nah, ini kita kalikan semua ya, 0,08 dikali 30 dikali 5, itu 12 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1. Sehingga kita dapatkan besarnya gaya magnet itu sebesar 0,12 Newton. Gitu. Nah, kemudian di sini, selain kita menghitung besar gayanya, kita disuruh menentukan arahnya nih, arah gaya magnet itu kemana gitu. Nah, untuk menentukan arah gaya magnet, dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Tadi ya, kaidah tangan kanan, di mana ibu jari tadi adalah arah arusnya, kemudian 4 jari lainnya adalah arah dari medan magnetnya gitu. Nah, kemudian kita lihat nih di sini. Oke. Nah, ini kan arah arusnya ke arah kanan ya, ke arah sumbu X positif gitu. Jadi arahin ibu jari kalian ke arah kanan gitu, ke arah kanan. Nah, kemudian 4 jarinya ini kemana? Muter kan, muter ke depan kita. Nah, muter itu berarti arah medan magnetnya itu ke arah bawah halaman gitu. Nah, ibu jarinya ini sebagai arah arusnya gitu. Nah, ini 4 jarinya, 4 jari lainnya sebagai arah medan magnetnya. Kita putar. Nah, itu kan ke arah bawah halaman gitu. Nah, ini untuk soal nomor 2. Sampai di sini bisa untuk soal nomor 2. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 3? Masih bisa ya untuk Kayaknya soal belum, nomor Kak. 2? Masih Belum bisa, ya? Kak. Masih aman, Kak? Oke, masih aman. Nah, tuh kemudian, jadi untuk kasus nomor 2 kita menghitung gaya magnet pada penghantar ya yang dialiri arus gitu. Nah, ini penghantarnya itu berupa kawat gitu. Oke, kita lihat soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 kita lihat di sini soalnya, jika sebuah toroida dengan jumlah lilitan 250 dan diameternya itu 20 cm dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Maka tentukan besar medan magnet dalam toroida tadi ya. Toroida itu apa tadi? Soloida yang dibentuk melingkar gitu atau lingkaran. Oke, kita lihat di sini. Kita tuliskan diketahui dari soalnya, diketahui N itu jumlah lilitan ya, sama dengan 250 lilitan. Kemudian tadi ya, toroida kan berbentuk solenoida yang berbentuk lingkaran gitu. Jadi punya diameter. Nah, di sini diameternya D sama dengan 20 cm atau 20 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu. Kita konversi ya ke dalam meter. Kemudian arusnya berapa nih? 5 ampere. Yang ditanyakan apa? Medan magnet gitu. Nah, di sini kita akan menghitung induksi magnet atau medan magnet pada keadaan toroida gitu ya. Tadi sudah kita review di depan. Nah, ini ya pada toroida berarti medan magnet sama dengan mu0 dikali I arusnya, kemudian dikali jumlah lilitan dibagi 2 pi R. R di sini adalah jari-jari toroidanya gitu. Oke, berarti kita masukkan di sini ya ke persamaannya. Nah, ini
ini bentuk dari toroida gambarnya. Kemudian karena kita mau menghitung medan magnet pada toroida, berarti mu0 permitivitas vakum ya, nilainya 4pi kali 10⁻⁻⁷ Tesla meter per ampere gitu. Kemudian dikali arusnya 5 ampere, selanjutnya dikali jumlah lilitan pada toroida. Di soal nomor 3 itu banyaknya 250 lilitan dibagi 2pi dikali R. R di sini apa? Jari-jari toroidanya ya. Nah, tadi kan diketahui si diameter gitu. Diameter dari toroidanya 20 kali 10⁻⁻2 meter. Berarti jari-jarinya dibagi 2 ya, diameter dibagi 2, yaitu 20 kali 10⁻⁻2 meter. Oke, 10 ya. 20 dibagi 2 jadi 10 kali 10⁻⁻2 meter gitu. Oke, di sini pi-nya bisa kita coret. Ini masih perhitungan yang sederhana gitu ya. Cuman ada perkalian dan pembagian, nggak ada integral, nggak ada turunan. Jadi saya rasa kalian bisa gitu. Tapi kalian harus mencoba menghitungnya sendiri ya, supaya lebih lebih teliti gitu, teliti menghitung dan tahu nih kendala pada saat menghitung tuh saya tuh bingungnya di bagian mana ya gitu. Jadi nanti kita dapatkan besar medan magnet pada toroida ini sebesar 2,5 kali 10⁻⁻³ Tesla gitu. Nah ini untuk soal nomor 3. Bisa ya kalau soalnya penyelesaian dari soal nomor 3. Ini sebenarnya tinggal kita mengaplikasikan persamaan tadi ya yang udah kita review di bagian depan tadi gitu. Jadi kalian harus memahami untuk menghitung induksi magnet pada berbagai keadaan gitu. Jadi jangan kebalik-balik pada keadaan misalnya toroida itu gimana menghitung medan magnetnya, kemudian pada solenoida itu gimana gitu ya. Nanti kalau kita sudah tahu nih persamaannya pada berbagai keadaan tersebut, udah tinggal kita aplikasikan pada kasus soal yang kita kerjakan gitu. Saya rasa ini juga masih mudah ya untuk soal nomor 3. Jadi kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, perhatikan di sini, ini kasusnya loop ya, loop. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar 3, ini gambar yang ketiga. Nah, sebuah loop dengan lilitan sebanyak 40 lilitan yang dialiri arus sebesar 2 ampere ditempatkan pada medan magnet sebesar 0,25 Tesla. Nah, tentukan besar torka atau torsi yang dibutuhkan untuk membuat loop ini berputar gitu. Nah, ini gambarnya. Di sini ada kutub magnet, yang ini kutub utara, dan sebelah kanan ini kutub selatan gitu. Dia diberi medan magnet nih sebesar 0,25 Tesla ya. Dari utara ke selatan arahnya. Kemudian di sini ada loop ya, loop. Dia berbentuk persegi panjang, panjangnya 12 cm dan lebarnya 10 cm gitu ya. Dari A, B, C, D. Nah, di sini ada arusnya nih. Arusnya arahnya dari sini. Ya, dari sini ke atas, belok kiri, ke bawah, belok kanan gitu. Kelihatan ya gambarnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas untuk penyelesaian dari soal nomor 4 ini. Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Di sini diketahui jumlah lilitan ya dari loop tersebut atau N sama dengan 40 lilitan. Kemudian arusnya itu 2 ampere. Dan di sini medan magnetnya ya, itu sama dengan 0,25 Tesla. Yang ditanyakan apa? Torka atau torsi. Nah, ini sudah kita review tadi di bagian depan ya. Torka atau torsinya, yang bagian mana coba? Ini ya, yang ini. Momen couple gitu. Jadi untuk menghitung torka atau torsinya, bisa kita hitung ini persamaannya ya, jumlah lilitan dikali medan magnet, dikali arus, dikali luas penampang kumparan, kemudian dikali sin theta.
gitu. Oke, kemudian di sini berarti kita tinggal tuliskan ya persamaannya untuk menyelesaikan di soal nomor 4. Oke, di sini. Oke, kita masukkan jadi torka atau torsi itu sama dengan jumlah lilitannya. Loop tersebut itu 40 lilitan dikali arus yang mengalir pada loop tersebut itu 2 ampere. Kemudian besar medan magnetnya itu 1,2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Bukan. Ini ada A ya. A di sini adalah luas penampang kumparannya dari loop itu. Nah, itu kan dia berbentuk apa nih dari gambar? Nah, ini ya. Loop-nya itu kan berbentuk persegi panjang. Berarti kita akan mencari luasnya, luas persegi panjang dari loop ini, gitu. Yaitu panjang dikali lebar. Ini ya, saya tulis di sebelahnya. Luasnya itu sama dengan panjang kali lebar, di mana panjangnya itu 12 kali 10 pangkat minus 2 meter, dan lebarnya itu 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga kita dapatkan 120 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, atau 1,2 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Ini luas penampang dari loop-nya ya. Kemudian dikalikan dengan medan magnetnya, itu 0,25 Tesla, dan sin theta. Nah, tetanya kita lihat dari gambar gitu ya. Oke, di sini mungkin koreksinya atau hati-hatinya gitu, menentukan tetanya gitu ya. Tetanya tadi apa? Sudut antara arus listrik dan medan magnet gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Dari gambar ini ya, arus ini kan awalnya dari sini nih, mengarah ke arah sumbu Y positif atau ke atas gitu ya. Ini arusnya. Kemudian medan magnetnya itu mengarah ke arah sumbu X positif gitu, ke arah atau ke arah kanan gitu. Nah, kalau kita lihat ini membentuk apa? Tegak lurus ya, sudut antara arus dan medan magnet. Nah, kalau tegak lurus berarti tetanya itu 90 derajat gitu. Oke, berarti di sini sin tetanya 90 derajat, sin 90 itu 1. Oke, ini 40 dikali 2 dikali 1,2 dikali 0,25 itu 24 kali 10 pangkat minus 2. Atau kita dapatkan nilai torkanya atau torsinya itu 0,24 Newton meter gitu. Ya, jadi besar torkanya yang dibutuhkan untuk membuat loop berputar itu sebesar 0,24 Newton meter. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal nomor 4. Agak pusing ya Bu ya. Di bagian mana? Kak, maksudnya. Sorry Enggak. Kak. Semuanya sih Kak, pusing. Soal nomor 4, tapi kan Ya, dari satu juga pusing sih Kak sebenarnya. pusingnya di bagian mana coba? Kan kita udah tahu nih persamaannya. Kadang ini Kak, kita lupa persamaannya kan. Jadi kita memasukin ke rumus yang mana kita lupa. Ya, akhirnya pusing muter-muter sendiri. Oke. Jadi makanya untuk yang ini tadi ya, ini bagian ini kalian coba catat gitu. Oke, kita harus tahu nih alurnya ya. Jadi di sini menghitung medan magnet ya atau induksi magnet gitu pada berbagai keadaan, pada berbagai kasus gitu. Yang pertama itu kalau pada penghantar atau kawat lah lurus yang tak berhingga atau kawatnya ini panjang banget gitu, nggak berhingga panjangnya. Nah, pertamanya ini gitu. Kemudian keadaan yang kedua itu untuk menghitung medan magnet pada penghantar atau kawat lurus yang berhingga. Jadi panjang kawatnya itu ada nilainya di soal nomor berapa tadi? Soal nomor 2 ya. 2 kalau nggak salah. 2 kan? Iya, soal nomor 2 contohnya. Nah, oke, kemudian jadi nomor 2 nomor 3 ya. Oh, bukan. Beda. Kalau ini gaya Lorentz ya nomor 2 tadi.
Bukan, ini masih yang pertama kita hitung medan magnet dulu. Medan magnet. Ini untuk menghitung medan magnet ya. Kasus yang pertama itu pada kawat atau penghantar yang panjang kawatnya itu nggak berhingga gitu. Ini persamaannya. Kemudian yang kedua itu panjang kawat atau penghantarnya yang lurus dan berhingga. Jadi di sini diketahui panjang dari kawatnya. Jadi kalian harus tulis ya, dicatat gitu ya di catatannya. Nah, kemudian yang ketiga itu menghitung medan magnet kalau penghantarnya itu bentuknya lingkaran gitu. Nah, di sini kasusnya kita mau menghitung medan magnet misalnya di pusat lingkarannya, berarti di titik O ini gitu. Kemudian kalau menghitung medan magnet di sumbu pusat lingkaran atau di titik X ini bisa menggunakan persamaan yang ini ya. Yang ini, sambil dilihat pointernya. Kemudian kalau untuk menghitung medan magnet di pusat lingkaran, itu persamaannya yang bagian atas ini, gitu. Oke, again, jadi dicatat gitu ya. Jangan cuma di screenshot dan nggak kalian catat di apa namanya, di catatannya gitu ya. Kalau di screenshot udah wassalam gitu, cuman dibaca doang gitu ya. Habis itu udah ulangan udah move on, nggak tahu lagi gitu ya, gitu. Jadi nggak cuma di screenshot, dicatat juga di catatannya, gitu kan. Kemudian, nah, next. Nah, kemudian di sini pada keadaan yang keempat, kita akan menghitung medan magnet kalau dia di solenoida, gitu. Solenoida ini ya pertamanya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang keadaan kelima, menghitung medan magnet di keadaan toroida gitu. Jadi kita lihat dulu nih soal yang mau kita kerjakan itu kasusnya di mana atau keadaannya di mana, atau di penghantar atau kawat yang luruskah, atau dia penghantarnya atau kawatnya berbentuk lingkarankah, ya yang melingkar berarti ini, atau yang lurus berarti kita menggunakan persamaan yang ini gitu. Kemudian ataukah dia pada solenoida gitu, medan magnet di solenoida berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Dan yang kelima di soal nomor 3 tadi ya nomor 3 ya kalau nggak salah, itu medan magnet pada toroida, jadi bisa menggunakan persamaan ini gitu. Dicatat, kemudian dipahami ya, karena ya ini cukup banyak gitu ya, terus mirip-mirip gitu, jadi jangan kebalik ya kalau ngitung medan magnet di solenoida dan toroida gitu. Jadi kalian harus dapetin apa ya bedanya gitu ya. Kalau di toroida ada jari-jarinya gitu. Ini jari-jari toroidanya. Kalau di solenoida ada panjang lilitannya gitu ya, L. Gitu. Kemudian ya emang dihafal sih biar itu biar mudah gitu ya. Kemudian nah itu kan tadi menghitung medan magnet atau induksi magnetnya. Nah, sekarang menghitung gaya Lorentz atau gaya magnet ya. Ingat ya, gaya Lorentz itu gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Kan ada medan magnet, ada medan listrik tuh. Nah, di sini ada gaya Lorentz, yaitu timbul akibat muatan yang bergerak dalam medan magnet gitu ya. Atau gaya magnet lah. Nah, di sini juga sama, kita akan menghitung gaya magnet pada berbagai keadaan. Yang pertama, pada penghantar atau pada kawat yang dialiri arus gitu. Ini pertamanya, gaya magnet itu sama dengan medan magnet dikali arus dikali panjang penghantarnya dikali sin theta gitu ya. Kemudian pada keadaan yang kedua itu kasusnya kalau pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Nah, muatan di sini itu kan ada muatan positif atau muatan negatif atau muatan elektron atau muatan proton gitu. Jadi di soal pasti dibilang ada muatan proton atau muatan elektron yang bergerak gitu dalam medan magnet. Tentukan gaya magnet pada elektron tersebut atau pada proton tersebut. Itu biasanya soal apa ya, gaya magnet pada muatan yang bergerak gitu, yang bergerak dalam medan magnet. Ini ya persamaannya. Nah, karena muatan itu bergerak, benda yang bergerak itu pasti punya kecepatan gitu ya. Makanya di sini ada besaran V. V di sini ada V di sini itu kecepatan. Itu ya, kelihatan bedanya nih. Gaya magnet kalau pada penghantar atau kawat yang berarus itu
arus listrik dikali panjang kawatnya. Nah, kalau gaya magnet pada muatan yang bergerak, berarti muatan dikali kecepatan muatan itu bergerak. Gitu. Kemudian, pada keadaan yang ketiga, itu pada dua penghantar. Jadi di sini ada dua kawat nih, dua kawat gitu ya, yang sejajar letaknya. Nah, di sini kan jarak dua kawat itu ada jaraknya sejauh D. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian penghantar ini dialiri arus. Kalau misalnya ada dua penghantar sejajar yang dialiri arus, kita bisa ngitung gaya magnetnya. Pertamanya yang ini. Gitu sih. Kayak gitu. Jadi, tahu ya, kita harus tahu apa peta roadmap-nya dulu lah, roadmap-nya dulu gitu ya, medan magnet, kemudian pada berbagai keadaan, kemudian menghitung gaya magnetnya juga pada berbagai keadaan gitu. Sampai di sini dapat gak nih benang merahnya dulu deh, roadmap-nya. Yang Baik. mana, Kak? Apa? Yang mana kakak tanya? Apa? Tadi kakak nanya apa? Maksudnya udah dapat belum apa ya, rumus kita yang akan kita gunakan tergantung pada keadaannya gitu ya maksudnya. Udah dapat kan? Maksudnya jadi Kalau sekarang tergantung sih iya. ya. Jadi yang penting tahu dulu lah apa peta konsepnya dulu nih. Jadi tergantung ya dari soalnya, kasusnya itu di keadaan apa gitu. Jadi saran saya nih bukan saran ya, emang dicatat gitu, dicatat di catatannya ya, di buku catatannya gitu. Menghitung medan magnet pada berbagai keadaan dan menghitung gaya magnet pada berbagai keadaan. Jadi ada beberapa keadaan gitu. Oke, makanya di sini saya review dulu sedikit gitu ya sebelum kita ke pembahasan soalnya. Karena kita di soal itu cuman ya udah mengaplikasikan atau menggunakan persamaan yang udah ada ini gitu, udah jadi ini gitu. Oke, makanya saya review dulu. Nah, ini nanti review materi ini ya, itu kita coba aplikasikan di soal tutorial kita hari ini gitu. Nah, di sini kalau soal nomor 2 itu kita menghitung gaya magnet pada kawat yang berarus atau di sini berarti ya penghantar atau kawat yang dialiri arus listrik. Jadi yang ini. Kemudian soal nomor ketiga itu kita menghitung medan magnet pada toroida. Pada keadaan toroida berarti yang ini ya toroida. Nah, gitu. Kemudian yang keempat. Yang keempat kita menghitung torka atau torsi atau momen couple ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Nah, ini momen couple bagian ini gitu. Ya, jadi harus pahami dulu kasusnya, soal yang kita kerjakan itu pada keadaan apa gitu ya. Jadi bisa ngebedain gitu. Ya, coba kita lanjut lagi nih biar dapat ya feelingnya. Kita lanjut ke soal nomor 5 dulu. Nah, nomor 5 ini soal nomor 5 kita akan menghitung gaya magnet pada muatan yang bergerak nih. Nih ya. Berarti kalau kita balik lagi ke bagian review nih, kita akan menghitung gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet gitu ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Nih, sebuah medan magnet seragam itu sama dengan 3G. Ada yang tahu G ini apa? Tahu nggak G ini apa? Udah pernah dengar belum? Belum? Belum, Kak. G ini adalah Gauss. Jadi besar medan magnetnya 3,0 Gauss. Nah, dalam arah positif X. Sebuah proton, nah ini kan proton itu apa? Muatan positif gitu. Ditembakkan melalui medan magnet pada arah positif Y dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Tentukan besar gaya magnetik dan arah gaya pada proton tersebut. Nah, ini contoh-contoh soal kalau dia gaya magnetik
apa tadi? Pada muatan yang bergerak dalam medan magnet gitu. Pada keadaan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Di sini muatannya adalah muatan proton gitu ya, soal nomor 5 gitu. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Diketahui medan magnetnya kan 3,0 Gauss ya. Ini kita konversi ke dalam Tesla, jadi 3 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kemudian muatan dari proton itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, muatan elektron dan proton ini sama nilainya ya. 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kalau proton itu muatan positif, kalau elektron itu muatan negatif gitu. Kemudian di sini muatan itu kan bergerak. Benda atau muatan yang bergerak itu punya kecepatan gitu. Nah, kecepatannya sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 meter per second gitu. Oke, yang ditanyakan besar gaya magnetik dan juga arah gaya pada proton ya. Nah, di sini sebenarnya soal nomor 5 ini nggak ada gambarnya. Cuman supaya apa ya lebih paham gitu ya, kita coba ilustrasikan dari proton di soal nomor 5 ini gitu. Oke, karena di sini ada komponen X dan komponen Y, berarti koordinatnya adalah koordinat kartesian ya. Yang vertikal itu sumbu Y, yang horizontal itu sumbu X gitu. Nah, dari soal kita lihat di sini. Medan magnet berada dalam arah positif X. Berarti kalau positif X itu ke arah kanan ya. Jadi medan magnetnya ke arah positif X atau ke arah kanan. Ini yang saya gambarkan dengan tinta berwarna merah, arah medan magnetnya. Kemudian proton ya, dari soal proton ditembakkan melalui medan magnet pada arah positif Y. Gitu. Berarti di sini kalau saya gambarkan ya muatannya di sini yang berwarna hitam ini, karena dia arahnya ke arah Y positif, yaitu ke arah atas. Berarti kecepatannya ke arah atas ya, yang saya tulis dengan warna hijau ini. Gitu. Karena dia arahnya positif Y. Itu ya. Nah, jadi sudah dapat nih gambarannya gitu, arah medan magnetnya dan muatannya. Kalau digambarkan lebih enak nih, lebih dapat ya ilustrasinya gitu. Oke, kemudian kita akan mencari gaya magnetik. Nah, kita sudah tahu di soal nomor 5 ini gaya magnetik pada keadaan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Berarti persamaan yang kita gunakan itu ini muatan dikali kecepatan dikali medan magnet dikali sin theta. Gitu ya. Oke, muatannya berapa? Muatan dari proton 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Kemudian dikali kecepatan, si proton itu bergerak 5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Kemudian dikali medan magnetnya, ya 3 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, dan dikali sin tetanya. Nah, tetanya kita lihat di sini. Teta tadi apa? Sama ya. Sudut antara medan magnet dan muatan itu bergerak gitu. Oke, medan magnetnya kemana arahnya? Ke arah sumbu X positif. Horizontal ya. Dan muatannya bergerak ke arah sumbu Y positif, ke atas. Berarti dia tegak lurus nih. Muatan itu bergerak dengan medan magnetnya. Nah, kalau tegak lurus berarti tetanya 90 derajat gitu. Sin 90 itu 1. Nanti kita dapatkan besar gaya magnetnya sebesar 2,4 kali 10 pangkat minus 16 Newton. Gitu ya. Ini dikalikan semua. Ini saya rasa bisa lah kalian ya. Ini perkalian biasa aja gitu. Nggak ada turunan, nggak ada integral juga gitu. Jadi mudah. Ini tinggal matematisnya. Ingat dihitung sendiri. Coba kalian menghitung sendiri gitu. Praktis ya latihan menghitung. Biar lebih teliti gitu ya. Karena apa ya? Kalau nggak teliti dalam menghitungnya ya nilainya salah gitu kan. Kan kita udah tahu nih persamaannya, cuman tinggal masukin aja kan besarannya, terus salah ngitung gitu ya, karena kurang teliti kan sayang banget gitu. Jadi sering-sering latihan menghitung gitu biar lebih teliti gitu ya. Itu mungkin basic gitu ya. Ngapain lah ngitung.
Tapi itu kadang apa ya, perlu dilatih sih ketelitian itu, gitu aja. Oke, itu untuk besar gaya magnetnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan arah gaya pada protonnya, gitu ya, arah gaya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka kaidah tangan kanan tadi ya, maka arah gaya magnetik pada proton itu menuju ke arah minus Z. Jadi ini yang sumbu horizontal yang sebelah sini ya, sampai dilihat pointernya, ini sumbu X, ke atas sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu Z gitu. Ada sumbu Z, jadi kita pakai yang bagian tadi yang sudah kita review ya. Namanya. Ini ya, untuk menentukan arah gaya magnet bisa menggunakan ini, kaidah tangan kiri Fleming gitu. Ada gayanya, medan magnetnya, dan arusnya gitu. Nah, saran saya kalau kalian masih belum memahami ya bagaimana menentukan arah gaya atau arah medan magnet dengan kaidah tangan kiri Fleming atau menggunakan kaidah tangan kanan, yang mungkin belum paham gitu ya karena imajinasinya tuh kurang begitu bagus, bisa dipelajari dengan, kalau saya sih dengan audio visual gitu. Jadi dengan menonton YouTube gitu ya. Nanti biar karena di situ kan visual juganya ada gitu. Jadi yang imajinasinya kurang begitu baik itu bisa tertolong dengan melihat visual dari YouTube gitu. Nanti coba di-search aja ya, menentukan medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan atau menentukan gaya magnet menggunakan kaidah tangan kiri Fleming. Itu di YouTube itu banyak banget gitu. Nanti coba kalian pelajari di situ. Gitu. Jadi supaya lebih paham. Lagi kalau misalnya masih sulit memahami yang kayak menentukan arahnya ya dengan kaidah tangan kanan dan juga kaidah tangan kiri Fleming gitu. Itu udah banyak banget diulas gitu ya di YouTube gitu ya. Kalau saya sih lebih suka emang belajarnya dari audio visual gitu. Jadi bisa lihat visualnya sambil dengerin gitu kan. Yang imajinasinya yang kurang begitu baik gitu bisa terilustrasikan gitu dengan bantuan visual dari video tersebut gitu. Oke, sampai di sini untuk soal nomor 5 gimana, bisa ya? Jadi kita harus tahu nih kasus dari soal yang kita kerjakan itu pada keadaan apa gitu. Jadi nanti kita bisa menentukan persamaan yang akan kita gunakan. Itu sih. Oke, ini Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Nanti silahkan join lagi ya kalau terlempar keluar dari Zoom-nya. Bisa untuk soal nomor 5. Bisa, Kak. Kalau yang lain gimana nih? Yang jawab cuma 1 orang. Bingung nentuin arahnya aja sih, Kak, masih itu. Oh iya, untuk menentukan arah tadi ya. Bisa dilihat di kuncinya adalah menggunakan kaidah tangan kanan ya. Tadi untuk medan magnet. Kalau ini kan gaya magnetnya dengan kaidah tangan kiri Fleming. Nah, coba nanti diakses di